Bab 720. Semakin lama semakin sampah. Kekuatan yang ditampilkan oleh Jerry langsung menggemparkan seisi rumah. Anak muda, siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke rumah keluarga Sun. Apa kau cari mati? Tiba-tiba, sesosok bayangan parubaya berjalan maju ke depan. Kedua matanya menatap Jerry dengan tajam seperti elang. Sekeliling Jerry penuh dengan orang. Jika dilihat, setidaknya ada ratusan pembela diri dari keluarga Sun. Suruh Yoru Sun keluar, kata Jerry dingin. Yang membuat para penjaga itu terkejut adalah, saat Jerry berkata demikian, nada bicaranya sangat menggemparkan. Sampai terdengar di seluruh rumah keluarga Sun. Kepala keluarga Sun sedang menerima tamu penting. Kau bisa menemuinya. Tapi kau harus melakukan reservasi 3 hari sebelumnya. Pria parubaya yang memimpin pun berkata, kusarankan sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau sampai kau mengganggu tamu kepala keluarga, kau bukanlah tandingannya. Sepertinya, keluarga Sun sudah memutuskan untuk lenyap. Jerry menyipitkan kedua matanya. Kalau keluarga Sun sendiri cari mati, aku akan mengabulkannya. Baru saja selesai bicara, ia terus berjalan maju ke dalam. Langkah kakinya sama sekali tidak berhenti. Tatapan matanya penuh dengan aura dingin. Hadang dia. Melihat hal itu, pria parubaya yang memimpin pun segera berteriak. 5-6 orang pembela diri langsung maju bersamaan dan berlari ke arah Jerry. Minggir! Jerry berteriak sambil berjalan dan melayangkan satu tangannya dengan ringan. Plak! Sebuah suara tamparan yang sangat keras pun terdengar. Pembela diri keluarga Sun yang berlari di paling depan langsung terpental keluar. Cari mati! Seorang pembela diri keluarga Sun maju ke depan lagi. Seketika ia sangat marah. Ia mengayunkan tangannya hendak menyerang kepala Jerry. Boom! Jerry langsung memukul hidung orang itu. Seiring dengan suara tulang hidung yang patah, pembela diri keluarga Sun itu berteriak keras dan terpental ke belakang. Lalu, pembela diri keluarga Sun ketiga mengayunkan tinjuannya hendak menyerang Jerry. Boom! 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 Orang-orang sama sekali tidak melihat bagaimana Jerry menyerangnya. Mereka hanya melihat tiba-tiba dia menghilang dari tempat dia berdiri. Lalu saat ia muncul kembali, 3 orang pembela diri yang menyerang Jerry secara bersamaan tadi sudah melayang dan terpental jauh hampir bersamaan. Sejak Jerry menyerang mereka, semua ini berlangsung hanya dalam beberapa detik saja. Para pembela diri keluarga Sun yang melihat semua ini secara langsung membelalakan kepala mereka lebar-lebar. Mereka tampak sangat tidak percaya. Mana mungkin ada orang yang berteriak terkejut. Semua orang di sini adalah pembela diri unggul dari keluarga Sun. Kenapa sama sekali tidak berguna seperti ini? Apa kalian sedang akting? Bodoh. Mana mungkin akting akan membuat orang-orang kami terluka? Dia adalah pembela diri hebat yang sebenarnya, kata seorang pembela diri keluarga Sun yang ketakutan. Wajah pria parubaya yang memimpin itu pun berubah pucat. Awalnya ia mengira, sehebat apapun Jerry, ia juga tidak akan bisa hidup di tangan para pembela diri unggul keluarga Sun. Namun, tidak ada satu orang pun dari pembela diri keluarga Sun yang mampu menyentuh Jerry. Malah Jerry yang menghajar mereka satu persatu. Setiap pembela diri keluarga Sun yang diserang oleh Jerry terpental jauh dalam sekejap mata. Seolah di matanya, para pembela diri unggul yang sudah dilatih dengan biaya yang sangat besar oleh keluarga Sun sama sekali bukan tandingannya. Serang! Semuanya! Serang dia! Lumpuhkan dia terlebih dahulu! Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Yoru telah memberi mereka perintah. Ia sedang menerima seorang tamu Penring. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk untuk mengganggu mereka. Begitu ada orang yang masuk secara paksa, entah siapapun itu, bunuh langsung. Dia harus melaksanakan perintah kepala keluarga. Sekuat apapun kemampuan Jerry, ia hanya bisa menjalankan perintah dari Yoru. Namun, setelah ia memberi perintah itu, para pembela diri keluarga Sun yang jumlahnya ratusan hanya mengerumuni Jerry saja. Tidak ada satu orang pun yang berani maju. Setiap Jerry melangkah maju ke depan, para pembela diri keluarga Sun yang menghadang di depannya mundur ke belakang. Suasana di sana agak sedikit aneh.
Pebela diri yang jumlahnya hampir ratusan itu malah takut dengan seorang pemuda. Brengsek, serang semuanya, lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Pria parubaya itu terus berteriak marah. Kalau sampai aku melihat siapa yang berani mundur lagi, aku akan membuat kalian pergi dari keluarga Sun selamanya. Mendengar ancaman darinya itu, para pebela diri yang langsung mundur ketakutan karena Jerry tadi langsung menghentikan langkah kaki mereka. Namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang berani menyerang Jerry. Semua menatap Jerry dengan tatapan yang serius. Seolah takut Jerry tiba-tiba menyerang mereka dan membunuh mereka dalam sekejap. Ayo serang. Untuk apa lihat-lihat? Pria parubaya yang memimpin itu benar-benar marah. Ia langsung mendendang pantat salah seorang pebela diri keluarga Sun. Shoot! Tiba-tiba, Jerry menghilang. Plak! Tepat saat orang-orang masih sangat terkejut. Jerry pun muncul di hadapan pria parubaya itu. Lalu mencengkram lehernya. Mengangkat tubuhnya ke udara seperti seekor anak ayam. Pria parubaya itu mencoba melawan. Bola matanya penuh dengan ketakutan. Para pebela diri keluarga Sun di sekitar pun tercengang. Tadi Jerry masih berdiri di jarak belasan meter dari pemimpin mereka. Dalam sekejap mata, Jerry sudah tiba di hadapannya. Seperti teleportasi. Kecepatan yang seperti itu. Apakah itu adalah kecepatan yang mampu dicapai oleh manusia? Anak muda, lepaskan kepala pelayan Hu. Beberapa saat kemudian, barulah ada orang yang tersadar dan berteriak sambil menunjuk ke arah Jerry. Jerry menatap orang itu sejenak. Lalu menatap ke semua orang di sana. Dengan dingin ia berkata, "Aku tidak ingin melukai orang yang tak bersalah. Yang tidak mau mati. Segera pergi dari sini." Boom! Baru saja selesai bicara, Jerry langsung mengayunkan tangannya. Kepala pelayan Hu yang beratnya sekitar 80-90 kek itu langsung terbang sejauh belasan meter ke belakang. Dan menabrak sebuah tiang batu. Ia memuntahkan darah dan langsung jatuh pingsan. Para anggota keluarga Sun melihat Jerry seperti melihat iblis. Orang yang mampu melempar seorang pria dewasa sejauh belasan meter pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jerry tidak menghiraukan keterkejutan mereka dan berjalan ke depan. Di saat bersamaan, di rumah keluarga Sun, di dalam sebuah villa yang mewah, sang kepala keluarga, Yoru Sun, sedang berdiri di sebelah dengan hati-hati. Dan di sofa di depannya, duduklah sesosok pria yang sangat muda. Orang itu adalah Ziko Chao dari keluarga Chao. Semua kejadian yang terjadi di luar, sudah ada orang yang datang melaporkannya. Wajah Yoru tampak sangat muram. Ia tahu kehebatan Jerry, namun tak disangka kekuatannya sehebat ini. Ratusan penjaga keluarga Sun bahkan tidak bisa melawan seorang Jerry yang kepala keluarga. Jerry yang sedang berjalan kemari. Di keluarga Sun sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana jika Anda bersembunyi terlebih dahulu? Bawahan Yoru segera melaporkannya. Belum sampai Yoru membuka mulutnya, Ziko tertawa dingin. 8 keluarga besar kota Yan yang sekarang semakin lama semakin lemah ya. Bisa-bisanya kalah dengan seorang anak muda. Yoru berkata dengan hati-hati. Tuan Muda Chao, Jerry yang ini benar-benar bukan orang biasa. Kemampuan bela dirinya sangat hebat. Katanya ia adalah pebela diri yang berasal dari medan perang. Medan perang. Ziko tertawa. Memangnya kenapa jika berasal dari medan perang? Sehebat apapun dia, apa dia bisa menghindar dari peluru? Mendengar perkataan itu, mata Yoru pun langsung cerah seketika. Apakah Ziko ini sedang memberitahunya bahwa ia akan membereskan Jerry dengan pistol? Tuan Muda Chao, aku tahu harus berbuat apa, kata Yoru. Lalu ia pun mempraktekkan sebuah gerakan menembak pada bawahannya. Pergilah. Bersambung.